Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat kita semua hari ini. Saya Faisal Kamal, hari ini lagi ngobrol sama Mas Ili Sas. Apa kabar Mas Ili? Sehat, Sal. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik Mas Ili, Alhamdulillah. Akhirnya hari ini kita bisa bikin video pertama. Video pertama setelah sekian tahun kita pernah ngobrolin tentang konten video. Udah lama ya Mas Ili? Tahun berapa ya, Sal? 2016 ketika kami sama komunitas homeschooling di Jakarta ada event Tour de Talent. Ya, ingat aku. Dirimu sama beberapa kawan homeschooling ya dari Jakarta itu berapa mobil tuh. Wah, datang ke tempat kami. Iya. Naik kereta ke tempat Mas Ili, ke komunitas, kumpul bareng. Terus dari Semarang kami dijamu sama komunitas di Semarang. Kami belajar banyak. Tahun berapa, Sal? 2016. Sekarang 2022. Jadi konten video ini mengendap lama ya. Nah, nanti seru sih karena setelah sekian lama akhirnya aku banyak belajar sama komunitas Mas Ili yang di Semarang ini sama keluarga Mas Ili juga. Bahas video yang 2016 tuh aku kebayang Mas Ili tuh mestinya punya konten video. Sampai dulu bikin domain ya Mas Ili. Ada domain. Ya kamu yang akan bujukin. Kan dulu saya marketing Mas Ili. Jadi kerjaannya jualan terus. Kebayang Mas Ili dengan prestasinya, komunitasnya, terus bikin konten. Dulu kan masih .tv dulu. Masih .tv. Ya. Terus aku nyuruh kawan-kawan bikin ili.tv. Nah, ilisas.tv. ilisas.tv. Masih ada kayaknya sampai sekarang itu domain harusnya ya? Enggak tahu. Ya, akhirnya hari ini kita mulai sih Mas Ili. Hari ini mulai sebuah konten video. Karena awalnya juga Mas Ili ngingetin saya juga sih, Sal, kita perlu konten video. Gimana Mas Ili? Tujuan sebuah konten video akhirnya Mas Ili memutuskan yang bertahun-tahun Mas Ili itu tidak tampil gitu secara sengaja ya. Kalau liputan-liputan kan pasti banyak dulu. Sekarang akhirnya Yus tampil komunitas dan keluarga Mas Ili yang bisa jadi tempat belajar kita semua. Cerita Mas Ili, alasannya. Alasannya buat saya ya sekarang dengan usia yang sudah mulai setengah abad itu Tosal. Kemarin tuh belum lama, mungkin sekitar 2-3 bulan yang lampau aku tuh melihat video-video lama banget. Video lama? Iya, video lama itu salah satunya profilnya komunitas ini, komunitas yang saya bangun itu di Jero itu begitu ngelihat itu memori itu terus muncul kayak recalling dulu ngapain. Terus yang paling menggugah ketika aku ngelihat salah satu aku dulu kan sempat juga sekian 9 tahun yang lampau tuh bikin ya pura-puranya channel gitulah. Tapi ya begitulah cuman 2-3 kali diupload habis itu sudah gitu. Oh iya. Jadi sempat bikin Sal. 9 tahun lalu. Iya, itu aku di situ upload anak-anakku. Oh. Si Anis, Nabila, Salma itu main band bareng. Oh, oke. Nah, kemarin tuh kurang dari 3 bulan yang lalu itu aku ngelihat itu berpikir ulang, kenapa dulu aku enggak katakanlah kalau aku malas gitu suruh teman-teman untuk upload apapun aktivitas keluarga, apapun aktivitas di komunitas gitu, itu rasanya mungkin bisa jadi rekam jejak untuk ke depan. Karena sekarang aku merasa, ini kok jadi kelangenan gitu. Itu sih Sal. Jadi kalau aku terus membayangkan lebih jauh lagi, aku tarik garis lurusnya adalah ketika sekarang aku udah ada cucu, hampir 3 Sal. Hampir 3 masih lihat. Iya, hampir 3. Ini rasanya pertanyaan itu akan aku berimajinasi bahwa kemudian setelah entah besok pagi atau mungkin 2 tahun lagi aku sudah tidak ada di alam raya ini, udah dipanggil Allah gitu. Cucuku tuh tanya gitu, Mbah itu dulu seperti apa? Itu baru terpikir loh, kebayang seperti itu. Terus inilah yang kemudian makanya aku ngejar-ngejar kamu Sal, bikin toh Sal, kamu itu kan bikin konten kayak gini. Ya kan kamu udah layak banget dirimu, terus beberapa kawan kita ini kan sudah layak karena bisa jadi benchmark ya aku bilangnya. Benchmark. Jadi tidak harus jadi rujukan tapi jadi benchmark. Keluargamu itu layak jadi benchmark
siapapun yang mau belajar tentang bagaimana berkeluarga itu dan bagaimana harus hidup di masyarakat sosial, sekaligus juga hidup di masyarakat transaksional atau cari rezeki cuan gitu. Itu sih Sal. Ya. Jadi memang akhirnya setelah ngerasa bahwa rekam jejak digital Mas Li, anak sekarang tuh ngomongnya jejak digital kan, jejak digital, ngerasa bahwa kenapa nggak dari dulu ya dibikin gitu. Tapi akhirnya ini Mas Li, pertemuan-pertemuan yang aku sama Mas Li lakukan dulu itu kan membuatku ngerasa bahwa ini sebenarnya udah lama aku kenal sama Mas Li, tapi gara-gara berapa tahun Sal? 2014 mungkin Mas Li. 2014. Apa kira-kira ya kita ya? Ya gara-gara homeschool. Aku pernah ikut tuh di mana Sal, di Gundung itu? Acara Vesper ya? Vesper tapi yang di Jawa Barat tuh yang di Puncak Gunung Gede, Gunung Gede. Cibodas ya? Mas Ili pernah dari Semarang datang ke Jakarta toh? Iya. Itu mobilan? Iya, aku kan kalau sudah niat kan apa-apa tak kerjain. Mas Ili ini doyan nyetir soalnya, doyan banget nyetir. Memang ya kan dari dulu mungkin Mas ini kan Vespaan setauku. Iya. Acaranya Vespa loh, Mas Ili ini acara naik Vespa. Doyan nyetir, apalagi kan punya tanggung jawab moral untuk ngurusin anak nggak sekolah itu. Anakku umur 9 tahun minta keluar sekolah dan nggak sekolah. Sampai sekarang nggak ada ijazah dan Nabila ya Mas Ili ya? Nanti kita ngobrol tentang Nabila, tapi Mas Ili di umur 9 tahun nemenin Nabila. Ya apalagi yang bisa aku kontribusi kalau tidak total aja udah. Benar. Itu makanya ke mana-mana. Cibodas itu. Ya belajar ke banyak guru-guru, ada tempat di Salatiga ada tempat Bu Septi. Iya benar. Tempat Rumah Inspirasi tempat Pak Aar. Nyari guru ya Mas Ili? Aku hobinya belajar Sal. Proses mencari guru buat Nabila menurutku jadi seru karena hari ini kan Mas Ili kan dianggap guru kan sama banyak orang. Aku termasuk anggap Mas Ili guru kan. Lebay. Lebay. Ya enggak lah, kita ini kan saling belajar, kamu tahu kan? Ya. Konsep yang Mas Ili akhirnya bilang saling belajar, saling berguru. Saling berguru lah kita ini. Nah, saling berguru akhirnya ya karena Mas Ili dianggap guru sama banyak orang di komunitas, menganggap Mas Ili guru. Tapi hari ini aku lihat Mas Ili itu bener-bener membuat sesuatu yang sifatnya equal. Apa bahasanya Mas Ili itu? Egaliter. Gaya banget egaliter. Sampai googling. Setara lah kita pokoknya sama lah dirimu setara dengan aku. Setara. Ya siapapun setara kan. Pasti setara. Itu kan kalaupun tidak setara kan hanya di masalah mungkin ekonomi kamu dulu banget aku inget itu sebelum masuk ke kelompok ini kan kamu miskin gitu. Ancur-ancuran bos. Bos. Ya sekarang nggak setara, kamu sekarang yang menghidupin aku kan, itu fakta kan, itu fakta kan. Bagi-bagi, ya kan sama guru secara tadi Mas Ili bilang belajar terus berbisnis. Alah itu kan pura-puranya, itu kan intinya adalah berbagi tugas toh. Hidup ini kan akhirnya kalau kita nih sepakat berbagi tugas, ya sebenarnya orang itu nggak harus menganggap dirinya guru, harusnya loh. Nggak harus guru. Iya, ayo percaya nggak? Karena semua guru. Nah iya teh. Semua murid bahkan anak kita itu guru kita kok. Benar Mas Ili. Kalau di pelajaran homeschooling yang kita sepakati bersama-sama itu kan itu kan anak kita kan guru kita. Setuju. Wong kita nggak punya kurikulum. Kurikulumnya kan nggak tahu sama-sama kan. Makanya kita cari cara kan gitu. Anak kita yang membuat kita belajar berarti sebenarnya anak kita guru kita Mas Ili. Nah, iya. Kan kita belajar gara-gara anak kita. Ya. Kan belajar nggak boleh ada waktu henti. Tapi begitu orang katanya belajar menganggap dirinya cukup ilmunya, selesailah sudah. Terus apalagi menganggap dirinya sudah tidak harus bersilaturahmi dengan seseorang atau dengan siapapun, apalagi menghentikan silaturahmi. Nah kan selesai hidup. Jadi nggak ada lagi harapan baru lagi. Iya, padahal di agama bilang belajarlah sampai liang kubur. Iya, benar. Berarti nggak berhenti. Nah sekarang kan gue guru. Dirimu kan guru kan? Sama Mas Ili belajar juga, belajar bareng. Gantian Sal, aku yang tanya. Boleh Mas Ili. Nah sekarang ceritanya Sal. Ya. Justru yang menarik gini Sal. Aku tahu kamu itu kan sebelum aku kenal itu kan kalau aku bilang kasar ngomong
kamu tuh mulut itu lunyu. Kalau orang Jawa, orang Semarang, lunyu itu licin, mulut kamu tuh licin. Mulut saya licin kata Mas Karena Ili. apa? Aku tuh kenal kamu tuh, ini anak pintar ngomong ya. Dan wajahnya itu selalu cool. Aku ngeliat kamu tuh nggak senyum, aku heran. Gitu, itu. Ya. Nah sekarang pertanyaan ini Sal, apa yang menyebabkan kamu hari ini memastikan sekian waktu ini tinggal di desa? Yang tadinya kamu berasal dari metropolitan Jakarta, malah justru sekarang pinggir ke daerah pesisir di dalam ini Semarang. Sekarang malah mulai tak ajak ke pinggir lagi ke daerah desa banget ya. Salatiga mah kota. Oh, Salatiga masih kota ya? Iya, ini Tuntang. Kampungnya lagi. Iya, itu kan jauh lagi kan. Tapi kamu, aku lihat apa ya, happy gitu. Cerita dong Sal. Ya. Wah seru nih. Panjang nih Mas Ili. Ya terserah, nggak apa-apa nanti. Ya. Sampai buka ya nggak apa-apa. Ya, berangkat dari pertanyaan kenapa memilih akhirnya keluar dari kota metropolitan ya. Ya, keberanian sih Mas Ili. Pertama keberanian untuk cari apa lagi sih. Karena kan kemarin itu kan yang situasi Mas Ili tadi bilang, kami jatuh miskin karena beberapa usaha yang kami jalanin nggak sesuai harapan kami. Pasti karena kebodohan, pasti karena ilmu yang nggak cukup layak untuk dapat rezeki sebesar itu, membuat aku sama Mela istriku mikir, ini apa lagi ya? Apa yang salah, apa yang kurang? Tapi kan sampai hari ini pun aku masih lihat beberapa teman-teman yang isinya ngeluh tentang ekonominya bermasalah, usahanya turun, tapi solusinya nggak cukup berani. Nah, salah satu yang ya tadi Mas Ili bilang, kok bisa dari kota metropolitan terus datang ke Semarang, walaupun Semarang menurutku kota juga sih. Tapi ya memang dibanding Jakarta pasti timpang langsung. Jauhnya UMR-nya beda Mas Ili. Biasa. UMR-nya beda. Jauh banget. Masuk ke Semarang membuatku berpikir ternyata kan aku orang digital katanya zaman dulu. Orang digital. Yalah, membuktikan aku ngikutin prosesmu. Digital marketing 2009, dari 2007 aku berhenti kerja, 2009 mulai digital marketing sampai masuk ke Semarang ya 2019. Ceritain sedikit digital marketing yang kamu kerjain dulu. Ngapain? Digital marketingku SEO dulu Mas Ili, search engine optimization. Lebih ke SEO ya. SEO. Tahun berapa? Website dari 2009 aku mulai. 2009 mah itu zamannya siapa? Ana Ahira Mas ke Bali. Ya tahu ya, aku. Yang sekarang udah senior banget sih. Iya. Ya kan komunitas yang aku bangun juga kan memang cukup besar kan saat itu. Komunitas internet marketing yang ada di Jakarta. Kan aku keliling, salah satu kota yang aku kelilingin juga Semarang Mas. Oh sempat ya? Sampai ke Aceh, sampai ke Batam. Ceritain tentang digital marketing, jualan. Mas Ili kan aku lunyu. Ya bisnis gitu, di mana-mana bisnis ketika ilmunya nggak nyampe ya Allah kirim rezeki untuk belajar lagi, sekolah lagi. Termasuk aku geser ke Semarang. Salah satu pembuktiannya adalah katanya internet marketing. Aku ngelihat teman-teman di digital marketing itu di daerah tapi kok berhasil gitu. Aku mikir apa harus ke daerah sementara teman-temanku yang di daerah pada pengennya ke Jakarta. Akhirnya memberanikan diri untuk ke daerah berguru, cari guru ke Salatiga, ketemu Bu Septi, Pak Aris, teman-teman kesini, ketemu Mas Ili, komunitas dan keluarga Mas Ili tempatku belajar. Di satu kesimpulan yang menyatakan bahwa aku membuktikan kalau beneran digital marketing ya nggak harus ada di Jakarta. Secara ruang kerja ya, karena ruang kerjanya ternyata pastinya kamu masih di sana ya. Iya, masih orang Jakarta. Sampai sekarang aja ya, logatnya udah tinggal di Semarang 3 tahun ya. Yang ngobrol sama Mas Ili gini kan Mas Ili ngomongnya Semarang, aku Jakarta, tapi aku memaksa diri juga untuk ngerti bahasa Semarang kayak apa. Bahasa Semarang, orang-orang sini ngobrol, terutama kayak misalnya ketemu orang komunitas Mas Hutar, bahasa Jawanya kan, waduh Mas, aku beneran gak ngerti tuh kalau Mas Hutar ngomong bahasa Jawa, tapi kalau Mas Ili aku masih bisa ngerti. Nah, proses itu yang membuatku keluar dari kota, masuk ke daerah Semarang juga, kota Semarang. Nah, ketika Mas Ili mau ngajak Sal geser ke Tuntang, aku udah di titik yang, lah udah gak di rumah, udah gak di Jakarta.
Jadi dimanapun, Yeah. mau ditempatin di kota kecil aja atau desa sekalipun, selama ada listrik, ada internet, ada anak-anak, ada remaja-remaja, aku jalan. Makanya aku ngeliat Tuntang tuh, wah ini tempat bakal seru nih. Lewat Tuntang ketemu SMK ini, oh iya udah kebayang apa yang akan dikerjakan di tempat yang jadi rencana kita 2 tahun ke depan. Sebentar, Sal. Apa yang membedakan ketika kamu berproses di Jakarta dengan yang sekarang di Semarang dengan teman-teman komunitas ini? Oke. Apa yang membedakan? Pertama pasti personality. Di Jakarta itu kan secara personal business is business. Ketika membangun sebuah bisnis, ya udah bisnis. Di Semarang itu kan aku lihat bisnis tapi ada unsur local wisdom tentang Sedulurannya ya. seduluran yang berbeda itu karena bisnis yang dibangun di Jakarta itu kan based on company, perusahaan. Yeah. Kalau di sini kan based on community Mas Ili. Yeah. Nah, ini yang berbeda. Sementara UKM berarti berbagi rezeki ke semua partner, semua mitra. Tapi mitranya semua tadi balik lagi ke equal tadi. Apalagi bangun ekosistem ya kita ya, bareng-bareng ya. Bener, bangun ekosistem. Aku di Jakarta kan ilmunya kan bikin komunitas. Nyampe ke Semarang, ilmu yang di kepala aku pasti ilmu ngomongin komunitas juga. Makanya aku nemu komunitas yang ceruknya remaja. Kan mungkin karena darahku darah ngajar sih Mas Ili. Iya, iya. Ibuku kepala sekolah. Kerasa sih. Nenekku kepala yayasan Muhammadiyah. Jadi ya isinya memang akademisi rata-rata keluargaku. Di internet Jakarta kerjaanku ingin training, nyampe di sini sama. Cuma bedanya kalau di sana ngajar buat orang-orang yang cari uang, bikin bisnis. Yeah. Kalau di sini bikin bisnis juga, tapi remaja. Nah, itu lebih seru banget. Oke, balik lagi. Tadi kamu bilang kata kuncinya ada personality yang kamu sendiri merasa mengelaborasi itu, kemudian ceruknya lagi kata seduluran gitu. Lebih terjemahkan lagi mungkin. Ya. Kalau diterjemahin lebih dalam lagi di komunitas tuh dia Mas Ili sama teman-teman di komunitas, bisnis itu kan dibangunnya atas beberapa pondasi. Ada pemodal, ada pengelola, ada investor pemodal. Trust dulu ya, Sal. Nah, maksudnya kita harus bangun betul. Saling percaya dulu ya. Setuju. Ketika aku mengajukan sebuah proyek sama Mas Ili, kalau Mas Ili kan sama aku mungkin karena ada latar belakang pertemanan sebelumnya. Ya, kenal dulu ya. Betul. Mas Jadi Ili, enak kalau kita bangun trust kan kenal dulu. betul. Kan? Ketika Mas Ili percaya sama aku, Mas Ili nggak sendirian mempercayaiku. Mas Ili mengajak beberapa teman-teman di komunitas untuk, nih Isal punya idenya kalau memang visinya cukup oke, memungkinkan jadi sebuah usaha, dimodalin. Yeah. Nah, mereka kan nggak kenal sama aku, tapi mereka kenal sama Mas Ili. Mas Ili percaya sama aku, mereka percaya sama Mas Ili, itu akhirnya mereka percaya sama ide yang aku bawa. Ya, alhamdulillah hari ini idenya berjalan. Apa Sal, kita bikin apa? kita bikin Karir Anak Mas Ili. Ya, PT Karir Anak. Sebut PT karena kita bayar pajak soal ceritain. Ini jadi PT Karir Anak Indonesia, bayar pajak kita masih bayar pajak terus untuk karena kan masih awal ya Mas Ili, baru 3 tahun toh. Masih praktis kita bikin PT itu baru setahun toh Sal, kita urus beneran serius. Bener, karena akhirnya ngelihat bahwa iya ini jalan serius nih. Ya? Ini serius nih jalan Mas Ili dorong bikin PT. Aku nggak kebayang bikin PT sih awalnya Mas Ili. Nah ya bisnis itu ya harus profesional. Ke depan tuh apapun kecilnya bisnis kalau kita udah ngasilin duit kan harus tanggung jawab dengan lingkungan. Aku nggak kebayang bikin PT karena dulu itu bisnisku di Jakarta tuh apa-apa PT langsung. Oh. Bikin PT aku punya diajarin. Ya kan ilmu di Jakarta kan sepertinya keren di depan, tapi kan semua bermodal besar. Pelajaran-pelajaran, ada banyak puzzle-puzzle yang aku ternyata dapatnya justru di sini. Di sini tuh kan kita sama-sama anak-anak di Karir Anak atau studio-studio yang ada di sini. Jalan dulu, bikin project dulu. Kalau kelihatan memang proven dan anaknya memang kuat diberi tanggung jawab, betul, baru naik level unit usaha, manajemen dulu. Manajemen. Baru kemudian kalau lebih serius lagi kita lihat, baru kita teman-teman harus belajar bayar infak, sedekah kepada negara. Gitu ya. Betul Mas. Nah, leveling itu yang aku belajar ternyata, oh iya ya.
tentang bisnis yang Mas Ili bilang 100% dipegang sendiri, di sini nggak ada. Aku belajar banget. Capek, Sal? Capek Mas Ili. Nggak enak banget. Kayak punya warung ya, 100% dipegang sendiri. Padahal warung aja kalau bareng-bareng malah lebih enak, bisa libur, bisa jalan-jalan, tapi warungnya buka terus. Oke, Sal, balik lagi. Ya. Ini menarik, justru aku itu masih terus penasaran, bahkan sampai sekarang. Pilihanmu dari Jakarta ke Semarang itu kan sebenarnya menurut aku sih pilihan yang tidak masuk akal ya pada situasi kalau aku jadi kamu. Tapi apa sih yang paling membuat hal yang paling masuk akal kamu memaksa diri benar-benar lu harus pindah memastikan ke Semarang dan bergabung belajar bareng-bareng di jaringan rumah usaha ini? Selain seduluran itu kan nggak mungkin kamu kalau cuma seduluran tapi nggak ada hasil, kan itu bohong juga. Setuju. Dan itu harus logis kan? Logik, benar. Secara dasar ekonomi pasti jadi landasan pertamaku. Menyelamatin ekonomi keluarga kan harus makan. Pasti nyelamatin ekonomi keluarga. Dan nggak punya hutang harusnya hidup. Iya, benar Mas Ili. Alhamdulillah kan kamu sekarang nggak ada hutang. udah mulai beres. Alhamdulillah Mas Ili. Beres utang satu-satu. Jadi kalau Mas Ili nanya apa alasan terbesarnya, pertama pasti memperbaiki keluarga sih Mas Ili. Pertama memperbaiki keluarga, di mana aku sama keluarga tuh ya untungnya kami homeschool. Secara pendidikan kami homeschool. Kami memang keluarga yang cara berpikirnya emang udah nggak wajar sih Mas Ili. Secara anak udah nggak sekolah, terus secara sosial kami memilih jalur sosial yang berbeda untuk kehidupan. Pekerjaan udah nggak jadi karyawan gitu. Jadi ketika kami harus pindah dan nyelamatin ekonomi keluarga, lebih pada kalau kami masih tetap ada di kota itu, bukannya kami membuat bilang Jakarta jelek, tapi di konteksnya kami pasti keluar sebentar. Nggak tahu, Mas Ili kan bilang ya lu tetap anak Jakarta Sal gitu, akan balik lagi ke Jakarta ya iya, tapi keluar untuk sekolah tentang diri kami, tentang keluarga kami, aku malah ngerasa bahwa keluar dulu ke Semarang atau ke kota manapun waktu itu, kota manapun, alhamdulillah hari ini bisa belajar di komunitas, memperbaiki diri, terutama aku sebagai kepala keluarga, personality-ku sebagai leader, bagaimana memimpin keluarga, memimpin anak-anak, termasuk aku mencari sekolah buat anak-anak. Sekolah. Aku nyari sekolah buat anak-anak. Sekolah bukan literally sekolahan, tapi dapat itu kamu. Dapat Mas, di komunitas kan it take a village to raise a child. Butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak. Nah, ngomongin satu desa itu aku dapat di komunitas itu. Oh iya ya, sebenarnya kumpulan di mana hari ini kumpulan yang baik itu jadi sulit dicari, terutama di kota besar. Kenapa? Ya teknologi, terus sosialnya udah beda, di mana Jakarta ya udah sangat mapan sih menurutku. Aku setuju. Aku nambahin dikit. Aku jadi ingat malah justru jadi gini Sal, aku ngajarin anak-anak aku itu beneran bukan di sekolah formal, tapi ketika terbangunlah komunitas ini yang dibangun oleh kami bareng-bareng, justru anakku tuh belajar di komunitas ini. Karena kebetulan di tempat kita ini, gurunya itu atau mentornya itu udah sangat banyak. Dan menang kita itu sekarang itu. Dan aku rasa ini yang harus dielaborasi oleh banyak komunitas. Kalau misalkan istilahmu tadi dengan untuk membangun satu anak itu memang diperlukan sekampung bapak ibu, orang-orang pandai, kaum ulama untuk ngajarin satu anak itu. Dan kayaknya hari ini kita sepakat bareng-bareng dapetin itu ya. On the track ya kesana. Iya, sepertinya ya. Ongoing menuju ke sana. Ini GR ya, kita ngomong kayaknya gitu ya. Ada yang ulama, ada yang kaum cendekia gitu. Setuju. Ada yang kaum urakan kayak aku gitu kan. Komplit ya, Sal? Komplit Mas Ili. Yang urakannya ada, yang ulamanya ada, kamu akademisnya ada. Aku kan juga karena tinggalnya Tanjung Priok Mas Ili. Jadi kan secara literatur anak kampungnya akan tetap ada. Ya, ugal-ugalan kamu kan tetap kamu masih senyum terus. Kalau aku kan
pasti kan galak Mas Ili. Iya, pasti harus terbelalak gitu, mendelik kalau bahasa Jawa, mendelik Melotot. gitu, melotot. Aku dengar dari orang-orang Mas Ili memang galak. Oh gitu ya? Iya Mas Ili kan orangnya galak. Aku dengar dan Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berhasil berarti Sal. Dan alhamdulillahnya aku datang banyak teman-teman yang bilang Mas Ili itu udah gak segalak dulu. Aku bisa beneran? jadi ketika datang Mas Ili masih galak, bisa jadi mungkin aku nggak kuat Mas Ili. Karena galaknya. Tapi sebentar. Dirimu kan datang ke tempatku. 2019. 2019. Bulan apa Sal? Februari, pas Valentine Mas Ili. Tanggal 14 Februari 2019. 2019. Berarti udah 3 tahun lebih. 3 tahun Mas Ili. 1 bulan atau 2 bulan ini ya? Iya. Memang kamu ngelihat waktu itu aku nggak galak memang? Masih galak sih, masih galak. Ya. Tapi konteksnya Mas Ili galak kan bukan nggak kayak dulu. Teman-teman dulu kan kalau cerita Mas Ili galaknya beneran galak gitu. Oh gitu ya? Ya nggak tahu kan aku nggak ngalamin. Tapi kan orang-orang lama. Tapi Mas Ili sudah jauh lebih Cina. lebih jinak. Sudah jauh lebih tenang. Mungkin karena udah pindah ke tempat yang adem mungkin. Semarang bawah mungkin. Oh gitu ya. Iyalah Sal, sejak aku pindah di Gombel ini, di rumah Sasongko ini berarti tanggal 1 April 2016 itu kan aku tujuanku sudah tidak kerja lagi. Iya benar. Ya. Berhasil ya Mas Ili? Ya nggak berhasil kamu datang lagi. Nyari kerjaan. Iya. Bikin kerjaan Mas Ili. Lah kamu kan datang aku suruh ngerjain kamu. Aku kerja Padahal Mas Ili, ya? waktu aku suruh ngerjain kamu kan kamu yang ngerjain aku. Sejatinya kan gitu toh Sal. Aku tarik Mas Ili ke sekolahan. Nah ya harusnya kan nggak juga. Wong aku kan sudah cukup lah dari sisi banyak hal gitu. Ya. Aku maunya konsentrasi ke anak istri, terus kalau orang Jawa keruntelan gitu aja itu udah itu terus itu Sal tandur itu nyawa nanam itu aja maksudku kan gitu terus ya. Kamu datang ya tapi alhamdulillah sekarang tambah kaya tuh aku kamu storin lewat PT Karir Anak itu alhamdulillah ya jadi ternyata nggak ada kamu datang kamu ngerjain aku ngerjain kamu ternyata nggak ada loh konsep itu nggak ada loh praktek itu kan nggak ada. Kamu trust tadi kali Mas. Setuju Sal. Karena trust. Aku percaya hidup itu yang inti adalah saling trust. Nah terus aku justru menguatkan kamu pilihan kamu ketika memilih sikap pindah dari Jakarta ke Semarang ini. Kurasa kalau aku melihat dari ini ya ini jodoh buat aku mungkin buat kamu juga aku ngerasain itu sih buat aku nggak tahu buat kamu kamu seperti apa mau merasa jodoh nggak dengan teman-teman komunitas dengan aku misalkan ya kalau ngomong jodoh aku tuh dibesarkan di komunitas sebenarnya Mas Ili. Bapakku tuh dulu punya persatuan perkumpulan radio amatir Orari. Gitu, tapi yang lebih kecil Ora lagi. Kerjo Riwariwi. Ora Kerjo Riwariwi. Ya. Dulu kalau aku kecil Orari. Orari kan pakai antena yang tinggi itu. Kalau kami justru malah Riwariwi. per kabel-kabel gitu intercom gitu. Tahu. Dan di rumahku itu bapakku memang remaja-remaja kampung tinggal di rumah. Aku dari kecil memang terbiasa hidup komunal, tapi versi yang zaman dulu ya. Bukan bisnis karena cuma tadi warawiri. Sal, kita ngomong udah panjang Sal berapa menit Sal. Kita nanti sambung babak kedua ya. Biar obrolannya nanti ngobrolin lagi. Apa nanti kita improve aja ya. Oke, siap. Kita tutup dulu yang ini ya. Ya. Oke, teman-teman kita tutup dulu babak episode 1-nya. Kita coba pindah ke babak yang kedua. Terima kasih. Dah.